Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kali ini kita akan masuk di segmen akuntansi sektor publik dan kita akan membahas seputar jenis-jenis anggaran sektor publik. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, di jenis penganggaran dari sektor publik ini ada dua teman-teman yang kita tahu. Yang pertama ada anggaran tradisional dan anggaran pendekatan NPM atau New Public Management. Nah ini dua jenis penganggaran minimal yang harus kita tahu di sektor publik ya teman-teman. Nah di anggaran sektor publik ini cirinya apa sih? Minimal ada ini cirinya. Jadi yang pertama adalah cara penyusunan anggarannya berdasarkan pendekatan incrementalism. Nah, nanti di next slide akan kita jelaskan incrementalism itu sih apa. Yang kedua, struktur dan susunan anggarannya bersifat line item. Nah, line item ini maksudnya misalnya ada kegiatan A. Nah, di bawahnya ada turunan tuh untuk mencapai A, kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Misalnya ada kegiatan workshop peningkatan bla bla bla. Nah, untuk kegiatan peningkatan workshop bla 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 ini apa saja sih kebutuhan yang atau kebutuhan anggaran yang akan dilakukan tuh apa aja? Misalnya ada di situ untuk bahan habis pakai atau narsum atau misalnya sewa tempat, konsumsi dan lain-lain. Ciri selanjutnya adalah cenderung ke sentralistik atau terpusat. Jadi sistem penganggarannya itu dari pusat lalu menyebar ke bawah. Misalnya di induknya ada anggaran 5 miliar lah, dibagilah ke button atau yang ke bawahnya. Ciri yang selanjutnya atau ciri yang keempat adalah bersifat spesifikasi, misalnya terkait dengan kegiatan, jenis kegiatannya harus lebih spesifik ingin mencapai tujuan yang mana. Selanjutnya adalah ciri yang bersifat tahunan. Artinya di sini teman-teman, penganggaran itu disusun sifatnya dalam untuk memenuhi atau dalam rangka penyerapan 1 tahun anggaran atau 1 tahun akuntansi. Untuk 1 tahun ini misalnya kebutuhannya berapa, kegiatan yang akan kita lakukan apa saja. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan prinsip anggaran bruto atau kotor. Jadi nanti ketika misalnya ada sisa lebih anggaran akan dikembalikan ke negara. Nah tadi ini yang kita janjikan bahwa kita akan membahas incrementalism. Nah incrementalism itu apa? Incrementalism itu teman-teman sifatnya hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar penyesuaian besarnya penambahan pengurangan tanpa kajian yang mendalam. Nah ini teman-teman biasanya terjadi ke kita ketika kegiatan ini sifatnya rutin. Nah tahun ini ada, kemudian tahun depan tetap ada, kemudian tahun depan selanjutnya tetap ada, sehingga untuk jenis kegiatan yang seperti ini jarang dilakukan analisis yang mendalam. Lebih dilihat misalnya akan dilakukan sesuai aja kalau tahun lalu ini berapa, nanti dilihat realisasi yang sudah ada. Nah paling dikurangi sedikit misalnya atau ditambah sedikit kalau misalnya yang lalu itu ternyata dananya kurang atau kurang memadai. Nah untuk tahun ini akan ditambah, atau misalnya tahun yang sebelumnya itu ternyata jumlah anggarannya terlalu besar. Nah, untuk tahun ini dikurangi. Seperti itu aja dari ciri incrementalism ini. Nah, masalah utama dalam penganggaran tradisional ini, teman-teman, dia tidak memperhatikan konsep value of money atau nilai dari nilai uang, sehingga agak sulit misalnya ketika kita diberi input untuk mencapai output yang maksimal di sistem penganggaran tradisional ini. Selanjutnya, kinerja dari sistem penganggaran tradisional ini penilaiannya hanya dari penyerapan anggaran atau habis tidaknya anggaran yang diajukan.
bukan pada output yang dihasilkan. Nah, sehingga ketika hanya berdasarkan serapan anggaran dan tidak pada output, nah para penyelenggara ini hanya fokus pada bagaimana cara untuk menghabiskan uang ini, bukan pada bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang berguna atas uang yang sudah dikeluarkan. Nah, ini adalah kelemahan dari sistem penganggaran tradisional. Nah, di penganggaran tradisional ini juga dia cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis atau historic cost of service tanpa memperhatikan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pelayanan itu dibiayai dengan pengeluaran pemerintah? Kira-kira ini masih dibutuhkan atau tidak? Atau menjadi skala prioritas atau tidak? Nah, karena sifatnya historic cost of service lebih kepada biaya masa lalu, sehingga kurang dalam analisis atau pengkajian, kira-kira ini masih dibutuhkan atau enggak sih, atau mungkin ini bisa kita lakukan 2 tahun lagi karena sekarang sudah ada skala prioritas. Nah, selanjutnya, apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata di antara kelompok masyarakat. Nah, ini juga termasuk kelemahan dari sistem historic cost of service. Nah, jadi tidak heran kalau misalnya ada beberapa daerah yang sudah sangat maju, ada beberapa daerah yang jauh masih tertinggal. Selanjutnya adalah apakah pelayanan ini diberikan secara ekonomis maupun efisien. Nah, kira-kira pelayanan yang kita berikan ini sifatnya murah atau enggak, atau justru ternyata kemahalan atau apa. Selanjutnya, apakah pelayanan yang diberikan ini mempengaruhi pola kebutuhan publik. Nah, karena kita menggunakan harga pokok pelayanan historis, sehingga pertanyaan tentang sebenarnya ini dibutuhkan publik atau tidak mampu terjawab, teman-teman. Nah, kelemahan selanjutnya dari anggaran tradisional ini adalah penyajian hasil perusahaan atau dengan laba rugi tadi, kemudian atau perhitungan realisasi anggarannya, selisih antara pendapatan dan biayanya, kemudian terhadap periode pelaporannya. Nah, kemudian kita akan masuk pada penjelasan tentang anggaran publik dengan pendekatan New Public atau NPM tadi, New Public Management. Nah, ini sebenarnya sudah lama, teman-teman. Reinventing Government ini sudah model ini sudah diajukan oleh Osborne dan Gibler pada tahun 92 yang ada 10 perspektif. Nanti akan kita bahas 1 sampai dengan 10-nya. Nah, ciri-cirinya apa? Reinventing Government atau New Public Management ini. Cirinya yang pertama, NPM ini lebih komprehensif atau lebih menyeluruh, sehingga diharapkan dengan NPM ini tidak ada sektor yang tertinggal atau tidak ada daerah yang mendapatkan pelayanan lebih. Nah, diharapkan dari NPM ini semua daerah nanti kualitasnya akan sama. Yang kedua adalah terintegrasi, beda sama sentralistik tadi. Kalau terintegrasi dia nanti akan menyatu dari top ke bottom atau dari daerah A, daerah B. Misalnya pada provinsi ini, provinsi katakan Kalimantan Barat. Nah, nanti sistem penganggarannya akan terintegrasi dan pemerintah provinsi atau Pemprov akan juga mendapatkan feedback dari kabupaten, bahkan kabupaten nanti akan dapat feedback dari kecamatan, kecamatan nanti akan dapat feedback dari desa maupun kelurahan. Kemudian sifatnya lebih rasional keputusan yang diambil karena ini sudah mengarah sedikit ke private, sehingga keputusan-keputusan manajemen atau keputusan-keputusan pemangku kepentingan akan lebih rasional. Yang keempat, sifatnya jangka panjang. Jadi tujuannya akan dicapai di sini tidak hanya dalam angka tahunan. Kalau tradisional tadi kan tahunan, berapa sih anggaran tahun ini yang bisa diserap, dihabiskan. Sementara kalau ini targetnya adalah jangka panjang. Mungkin tidak hanya 1 atau 3 tahun, nah, bisa jadi 5, 10, 15 sampai mungkin 45 tahun. Yang kelima adalah spesifikasi dan prioritas. Nah, di NPM ini atau di New Public Management ini
bentuk pelayanan yang akan diberikan akan lebih spesifik dan juga ditentukan skala prioritasnya yang